Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zita Fahriani, NIM 3321006, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Tasawuf dan Psikologi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Tarekat dan Suluk 1 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Imam Hanafi MAD. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama ialah, berikan penjelasan saudara tentang tarekat dari aspek pengertian bahasanya dan istilahnya, dasar Al-Quran dan hadisnya, ruang lingkup kajian, kedudukan tarekat dalam Islam dan manfaat mengkaji tarekat bagi saudara sebagai mahasiswa TP maupun bagi umat Islam di era modern sekarang ini. Tarekat merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada aliran-aliran dalam dunia tasawuf atau sufisme Islam. Sedangkan secara bahasa berarti jalan atau metode, dan secara konseptan bermakna jalan kering di tengah laut. Ini juga dianggap merujuk kepada sebuah ayat dalam Al-Quran, dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, tempuhlah perjalanan di malam hari bersama para hamba-hambaku, dan buatlah untuk mereka jalan kering di tengah laut. Quran Surat Toha ayat 77. Dalam sebuah hadis yang bermakna, barang siapa yang mengerjakan kebaikan di jalan Islam, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mencontohnya setelah dia, tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka. Sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan keburukan dalam Islam, maka ia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang mencontohnya setelah ia, tanpa mengurangi dosa mereka. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya ialah ruang lingkup tarekat. Ruang lingkup tarekat merupakan salah satu metode atau cara manusia untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bermaksud untuk meniti kehidupan sufistik sebagai upaya pembersihan jiwa dan segala dosa, sehingga menjadi lebih dekat dan tidak ada sekat antara makhluk dan Khalik-Nya. Selanjutnya, kedudukan tarekat. Kedudukan tarekat diperkokoh dengan ajaran wasilah dan silsilah. Keyakinan berwasilah dengan guru dipererat dengan kepercayaan karomah, barokah atau syafaah atau limpahan pertolongan dari guru. Selanjutnya, manfaat tarekat. Manfaat tarekat adalah untuk membersihkan jiwa dan menjaga hawa nafsu, untuk melepaskan diri dari perilaku yang berbentuk ujub, takabur, hubud dunia atau cinta dunia, dan sebagainya. Kemudian, untuk mendekatkan diri kepada sifat tawakal, rendah hati atau tawadhu, ridho, mendapat makrifat dari Allah. Soal yang kedua, jelaskan secara sistematik pemahaman saudara tentang suluk dari aspek pengertian bahasa dan istilahnya, dasar Al-Quran dan hadisnya, ruang lingkup kajian, kedudukan suluk dalam tasawuf, dan manfaat mengkaji suluk baik bagi saudara sebagai mahasiswa TP maupun bagi umat Islam di era modern sekarang. Suluk secara harfiah berarti menempuh jalan dalam hakikatnya dengan agama Islam dan sufisme. Kata suluk berarti menempuh jalan spiritual untuk menuju Allah. Menempuh jalan suluk atau bersuluk mencakup sebuah disiplin seumur hidup dalam melaksanakan aturan-aturan eksoteris agama Islam atau syariat, sekaligus aturan-aturan esoteris agama Islam atau hakikat. Bersuluk juga mencakup hasrat untuk mengenal Tuhan dan pencarian kebebasan sejati atau ilahiyah melalui penampakan diri seumur hidup dengan melakukan syariat lahiriah sekaligus batiniyah demi mencapai kesucian hati untuk mengenal diri dan Tuhan. Kata suluk berasal dari terminologi Al-Quran, fasluki dalam surat An-Nahl ayat 69. Fasluki subula rabbiki zurulan, yang artinya, dan tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu. Seseorang yang menempuh jalan suluk disebut salik.
Ruang lingkup suluk ialah merupakan aktivitas rutin dalam memakmurkan lahir dan batin. Segenap kesibukan hamba hanya ditujukan kepada Sang Rob. Bahkan ia selalu disebutkan dengan usaha-usaha yang menjernihkan hati sebagai persiapan untuk sampai kepadanya atau wusul. Kedudukan suluk dalam tasawuf ialah memperbaiki akhlak, mensucikan amal, dan menjernihkan pengetahuan. Manfaat suluk ialah untuk bertemu Allah. Suluk sama artinya dengan thorik, yaitu jalan. Namun, penggunaan kedua istilah itu seiring dengan perjalanan waktu, akhirnya mengalami perubahan arti. Para pengamal thariqat menggunakan istilah thariqat menggunakan istilah suluk ini untuk sesuatu kegiatan pelajaran rutin atau latihan pada kurun waktu tertentu. Orang berlatih baik dalam doa, zikir, berpuasa maupun mengurangi tidur hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal yang ketiga, berikan suatu contoh tarekat yang ada di sekitar daerah lingkungan saudara dengan mengidentifikasi nama tarekat, nama mursyidnya, amalan atau ajarannya, dan perilaku komunitas atau jamaahnya. Dari informasi yang saya dapat ialah tarekat yang ada di sekitar daerah saya ialah tarekat Khalidiyah An-Naqsabandiyah dengan nama mursyidnya ialah Kiai Haji Munif bin Zuhri, dan amalan-amalannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kurang lebihnya 5.000 kali per hari. Dan perilaku orang yang mengikuti tarekat tersebut ialah menjadi istiqomah dalam melakukan ibadah dan dapat mengendalikan hawa nafsu. Soal yang keempat ialah berikan satu contoh suluk yang menurut saudara sesuai untuk dipraktekkan pada zaman sekarang dan saudara bertekad untuk menjalankannya. Salah satu contoh suluk ialah berpuasa. Dan berpuasa insya Allah bisa saya praktekkan dalam kehidupan saya. Terima kasih. Cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada jawaban-jawaban yang kurang tepat dan kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.